Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Royce Muntaska Sopan dari Rombel Akuntansi B 2019 dengan NIM 721141910. Di sini saya akan membahas mengenai konsep sistem informasi manajemen. Pertama, kita akan membahas mengenai sejarah sistem informasi. Dalam kurun waktu setengah abad sejak komputer digital untuk tujuan umum pertama kali dipasang di sebuah organisasi bisnis, peranti keras telah mengalami berlipat-lipat kali kenaikan kecepatan dan kapasitas yang juga disertai dengan pengurangan ukuran secara dramatis. Dalam waktu yang sama, aplikasi komputer juga telah mengalami evolusi dari yang sebelumnya digunakan untuk mengolah transaksi akuntansi secara sederhana menjadi sistem yang dirancang untuk mendukung manajer dan para pemecah masalah lainnya. Lanjut, kita akan membahas mengenai evolusi peranti keras komputer. Komputer yang kita kenal sekarang dapat dilacak kembali ke sebuah mesin yang disebut ENIAC yang dikembangkan pada tahun 1946 oleh John W. Macaulay dan J. Presper Eckert. ENIAC adalah pendahulu dari UNIVAC One Remington Rand yang merupakan komputer otomatis universal yang pertama kali dipasarkan secara luas. Ini adalah foto dari Harold Schwiner yang berada di kiri dan J. Presper Eckert yang sedang mendemonstrasikan komputer UNIVAC pada Walter Cronkite. Komputer terdahulu yang disebut mainframe memfokuskan pada satu tugas tunggal yang diminta oleh seorang pengguna. Istilah mainframe masih digunakan hingga saat ini, namun kini dipergunakan untuk menggambarkan komputer-komputer besar yang letaknya tersentralisasi yang biasanya ditemukan di organisasi-organisasi besar. Meskipun prosesor sebuah komputer biasanya melakukan tugas satu persatu, istilah multitasking mengacu pada fakta bahwa lebih dari satu orang pengguna akan terlibat bekerja menggunakan komputer dalam waktu yang bersamaan. Lanjut, kita akan membahas mengenai komputer berukuran kecil. Sistem skala kecil yang pertama disebut komputer mini atau mini komputer yang dengan cepat diikuti oleh komputer lebih kecil lagi yang disebut komputer mikro atau mikrokomputer. Bila komputer mini ditujukan untuk organisasi-organisasi kecil, komputer mikro dilihat sebagai sebuah komputer yang dapat dimiliki dan dioperasikan oleh seorang individu. Lanjut, kita akan membahas mengenai hukum Moore atau Moore's Law. Istilah hukum Moore ditemukan oleh Gordon Moore, salah satu pendiri Intel, muncul pada tahun 1960-an. Pada awalnya, hukum ini menyatakan bahwa kerapatan penyimpanan sirkuit terintegrasi dari sebuah chip silikon akan meningkatkan 2 kali lipat setiap tahunnya. Para manajer yang tidak dapat memahami implikasi di atas sering akan dipaksa untuk bereaksi terhadap perubahan dan teknologi informasi sebagai ganti dari merencanakan untuk menghadapinya dan menggunakan perubahan tersebut sebagai suatu keunggulan kompetitif. Lanjut, kita akan membahas mengenai pengantar arsitektur komputer. Inti dari sebuah komputer adalah prosesornya. Prosesor yang dikendalikan oleh sebuah sistem operasi seperti Windows XP mengelola alat input dan output, alat penyimpanan data, dan operasi atas data. Ketika dipergunakan bersama-sama dengan keyboard, monitor, mouse, dan printer, komputer mikro akan dapat digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan manajerial. Lanjut, pengantar arsitektur komunikasi. Komunikasi antar komputer dibatasi oleh adanya fakta diprioritaskannya komunikasi telepon antar manusia. Standar dan prosedur komunikasi telepon tidak pernah dimaksudkan untuk mengakomodasi komunikasi digital yang sangat cepat yang dibutuhkan antar komputer. Perhatikan bahwa untuk komunikasi data baik dari awal maupun akhir suatu komunikasi data akan membutuhkan adanya sambungan ke sebuah modem. Modem adalah sebuah alat peranti keras yang memodulasi sinyal digital dari sebuah komputer ke dalam sinyal analog dan sebaliknya. Kini komputer dapat berkomunikasi melalui jaringan nirkabel. Revolusi nirkabel pun terus berlanjut, namun masih terdapat awan yang masih menggantung di cakrawala komunikasi nirkabel, yaitu masalah keamanan. Meskipun jaringan nirkabel murah dan mudah untuk dipasang, sebagian besar pengguna tidak mengimplementasikan keamanan fitur-fitur yang ada. Solusi yang paling mudah atas masalah ini adalah dengan memberi peranti keras dan atau peranti lunak firewall ketika membeli jaringan nirkabel. Lanjut, kita akan membahas mengenai evolusi di bidang aplikasi komputer. Sistem fisik atau physical system perusahaan terdiri atas sumber-sumber daya berwujud
bahan baku, karyawan, mesin, dan uang. Sedangkan sistem virtual atau virtual system terdiri atas sumber daya informasi yang digunakan untuk mewakili sistem fisik. Sistem fisik sebuah perusahaan adalah suatu sistem terbuka yang berinteraksi dengan lingkungan melalui aliran sumber daya fisik. Lalu, sistem tertutup adalah sistem yang tidak berkomunikasi dengan lingkungannya. Sistem yang benar-benar tertutup tidak akan berinteraksi dengan konsumen, manajer, atau siapapun. Gambar di bawah menunjukkan sistem fisik perusahaan. Lanjut, sistem pemrosesan transaksi. Kini sistem pemrosesan transaksi merupakan istilah yang telah umum. Sistem-sistem ini terbagi satu ikatan yang sama di mana mereka memproses data yang mencerminkan aktivitas perusahaan. Gambar di samping merupakan model dari sebuah sistem pemrosesan transaksi. Lanjut, kita akan membahas mengenai sistem informasi manajemen. Kita mendefinisikan SIM sebagai suatu sistem berbasis komputer yang membuat informasi tersedia bagi pengguna yang memiliki kebutuhan serupa. Para pengguna SIM biasanya terdiri atas entitas-entitas organisasi formal, perusahaan, atau subunit anak perusahaannya. SIM akan menghasilkan informasi ini melalui pengguna dua jenis peranti lunak, yaitu peranti lunak pembuat laporan dan model sistematis. Lanjut, kita lihat model SIM pada gambar di samping. Basis data tersebut memuat data yang diberikan oleh sistem pemrosesan transaksi. Selain itu, baik data maupun informasi dimasukkan dari lingkungan. Lingkungan menjadi terlibat ketika perusahaan berinteraksi dengan organisasi-organisasi lain. Sistem seperti pemasok untuk membentuk suatu sistem informasi antar organisasi. Dalam kasus seperti ini, SIM akan memasok informasi ke anggota-anggota iOS yang lain sekaligus kepada para pengguna perusahaan. Lanjut, sistem kantor virtual. Otomatisasi kantor, yaitu penggunaan elektronik untuk memfasilitasi komunikasi. Sistem ini awalnya sederhana yang bersifat administratif, namun kini mereka biasanya disebut sebagai sistem produktivitas pribadi. Lanjut, kita akan membahas mengenai sistem pendukung pengambilan keputusan. Pada tahun 1971, istilah sistem pendukung pengambilan keputusan dicetuskan oleh J. Anthony Gorey dan Michael S. Scott Morton. Keduanya adalah profesor MIT. Sistem pendukung pengambilan keputusan adalah suatu sistem yang membantu seorang manajer atau sekelompok kecil manajer memecahkan suatu masalah. Gambar di samping menggambarkan suatu model DSS. Pada bagian atas diagram adalah 3 sumber informasi yang diberikan kepada pengguna: basis data relasional, basis pengetahuan, dan basis data multidimensional. Tambahan terakhir pada DSS meliputi kecerdasan buatan dan pemrosesan analitis secara online. Kecerdasan buatan adalah ilmu yang memberikan kemampuan bagi komputer untuk menunjukkan perilaku yang sama dengan seorang manusia yang memiliki kecerdasan. Lanjut, kita akan membahas mengenai sistem perencanaan sumber daya perusahaan, yaitu suatu sistem perencanaan sumber daya perusahaan adalah sistem berbasis komputer yang memungkinkan manajemen seluruh sumber daya perusahaan dalam basis keseluruhan organisasi. Lanjut, pengguna sistem informasi. Pengguna pertama output komputer adalah para karyawan administrasi di bidang akuntansi. Beberapa informasi seperti yang dihasilkan sebagai produk sampingan dari aplikasi akuntansi juga tersedia bagi manajer. Karena manajer adalah individu, kebutuhan informasi yang mereka miliki juga sangat beragam. Namun, beberapa kerangka yang bermanfaat telah dikembangkan sehingga memungkinkan kita berfokus pada peranan informasi yang dalam pemecahan masalah. Di mana manajer ditemukan tingkat-tingkat manajemen ada manajemen puncak, menengah, dan manajemen rendah. Gambar di samping menunjukkan bahwa manajer di tingkat perencanaan strategis menempatkan penekanan yang lebih besar pada informasi lingkungan manajer pada bawahnya, dan manajer pada tingkat kendali operasional menganggap informasi internal adalah hal yang paling vital. Area bisnis. Selain tingkat organisasi, manajer dalam perusahaan dibagi area bisnis. 3 area bisnis tradisional adalah pemasaran, produksi, dan keuangan. Apa yang dilakukan seorang manajer? Yang pertama,
Henry Fayol menjelaskan 5 fungsi manajemen utama, yaitu merencanakan, berorganisasi, mengisi, mengarahkan, dan mengendalikan. Peranan manajerial bisa dilihat dari Henry Mintzberg, terdapat antar personal, informasional, dan pengambilan keputusan. Peranan informasi dalam pemecahan masalah manajemen. Hasil dari aktivitas pemecahan masalah adalah solusi. Kita dapat memperhitungkan peraih kesempatan ke dalam pemecahan masalah dengan mendefinisikan masalah sebagai suatu atau kondisi peristiwa yang merugikan atau memiliki potensi untuk menghasilkan keuntungan. Tahapan pemecahan masalah menurut Herbert A. Semyon. Yang pertama, aktivitas intelijen. Yang kedua, aktivitas perancangan. Yang ketiga, aktivitas pengalihan. Yang keempat, aktivitas peninjauan. Masa depan teknologi informasi akan didorong oleh biaya rendah dan meningkatkan kekuatan komputer maupun komunikasi. Komputer dan komunikasi juga sedang mengalami penggabungan. Telepon genggam kini memiliki browser, email, dan kemampuan foto serta fitur-fitur penyuntingan. Kemajuan-kemajuan ini mengindikasikan bahwa di masa depan komputasi akan rendah biaya, berkurang kecil, dan bergerak dan terhubung. Untuk mengambil keuntungan dari segala kemungkinan ini, manajer harus belajar untuk menerapkan sistem informasi ke dalam pengambilan keputusan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.